Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia, penonton setia Alif TV. Hari ini saya akan berbagi soal komunikasi efektif dari materi eksklusif yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan secara internal. Materi eksklusif ini digelar secara internal dan tidak terbuka untuk umum, dan saya hanya membagikannya menurut apa yang disampaikan oleh Dr. Aisyah. Hari ini temanya itu adalah komunikasi efektif antara ibu dan anak, kemudian antara ayah dan anak, dan di lingkup keluarga, ibu, ayah, dan anak-anak. Secara sederhana, komunikasi efektif itu sebenarnya adalah penyampaian pesan yang dapat dipahami oleh penerima pesan dengan nyaman, dalam arti yang sama. Tidak ada perbedaan arti, tidak ada perbedaan makna di dalamnya. Misalnya, apa yang ibu sampaikan kepada anak, maka itu pula yang dipahami oleh anak. Sama pemahamannya dengan apa yang ibu pahami sebagai orang tua. Jadi, komunikasi efektif itu adalah poin pentingnya komunikasi keluarga yang efektif, pemahamannya harus sama antara ibu dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan ayah, atau anak dan anak. Begitu seterusnya lingkupnya. Nah, membangun komunikasi efektif dengan anak bagaimana? Nah, begini caranya. Pertama, memberi kesempatan anak berbicara lebih banyak. Berbicara lebih banyak, misalnya dia bercerita apa yang dia lakukan. Oh, adik tadi begini, oh tadi abang begini, oh tadi kami begini di sekolah, kami begini di tempat pengajian, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Intinya dia harus bercerita secara nyaman pada kita, sehingga bercerita itu bukan seperti PR, bukan seperti pekerjaan rumah, tapi dia enjoy melakukannya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu menjadi kesenangan bagi dia. Jadi dia merasa senang untuk berbicara dengan kita selaku orang tua. Lalu bagaimana dengan orang tua? Orang tua tentu harus mendengar secara aktif. Jadi jangan sampai anak yang sudah bercerita, kita sibuk dengan handphone, buka WhatsApp, atau alih-alih mendengarkan anak, kita malah sibuk dengan medsos. Nah, itu menjadi contoh tidak baik. Jadi harus mendengarkan secara aktif. Saya sendiri itu kalau anak saya sedang berbicara, saya sediakan waktu untuk dia berbicara, jadi saya mendengarkan dengan baik apa yang dia lakukan sepanjang hari itu. Bisa jadi ceritanya lucu, dan pada poin-poin tertentu bisa memasukkan pesan-pesan moral yang ingin kita sampaikan. Nah, lalu apalagi yang harus kita sampaikan? Berkomunikasi dengan posisi sejajar dengan anak dan kontak mata. Jadi, sebagai wujud antusias dan mendengar aktif, maka kita harus berhadapan dengan anak ketika dia berbicara. Lihat matanya, posisinya misalnya sedang duduk atau sedang baringan juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu posisinya setara, jadi dia bisa mendengarkan kita dengan baik, melihat kita juga dengan baik, melihat reaksi perubahan wajah kita, atau sebaliknya gitu ketika dia bercerita. Kemudian tanggapi pesan-pesan yang dia sampaikan itu secara singkat dan jelas saja. Gunakan bahasa yang dia mengerti oleh anak-anak ini. Anak-anak tentu kalau usia yang masih tahun kanak-kanak itu akan banyak bertanya, jadi gunakan bahasa yang kira-kira dia mengerti, yang mudah dipahami. Tentu kata-kata yang sifatnya positif ya, jangan sampai memberi contoh-contoh yang tidak baik itu dalam penggunaan bahasa. Kemudian memperhatikan bahasa tubuh anak kita seperti yang saya sampaikan tadi di awal, serta memantulkan perasaan dan arti yang disampaikannya.
Jadi gestur tubuh dia juga tetap harus kita perhatikan, apakah mengandung sesuatu atau ada sesuatu yang dia harus ceritakan, tapi dia segan. Nah, ketika dia segan itu, pancinglah dia untuk terus bercerita, gitu. Sehingga dia tetap merasa asik, merasa nyaman, merasa santai bercerita dengan ibu bapaknya. Nah, contoh ucapan yang membahagiakan misalnya, ini contoh-contoh ucapan yang membahagiakan beberapa di antaranya. Bagaimana harimu hari ini? Coba ceritakan sama ibu dan ayah. Nah, itu kan asik tuh. Terus, misalnya, ibu dan ayah menyayangimu loh, Nak. Nah, terus misalnya lagi, terima kasih ya kakak, terima kasih ya adik sudah membantu ibu dan ayah hari ini. Itu. Contoh lain misalnya ketika memberi apresiasi untuk anak, selamat ya ibu dan ayah bangga dengan usahamu. Ibu dan ayah akan ada untuk kakak dan adik kapanpun dibutuhkan. Nah, jadi itu memberi keyakinan dan kepastian untuk anak bahwa dia mendapat support dari orang tuanya. Itu penting sekali untuk mental anak agar dia yakin bahwa apa yang dia lakukan ini benar dan itu mendapat dukungan sepenuhnya dari orang tuanya. Nah, misalnya lagi ibu dan ayah kangen sama kamu, Nak. Nah, padahal tadi pagi kita masih ketemu tuh. Tadi pagi kita sebelum berangkat kerja kan ketemu dengan anak, tapi tetap kita bilang bahwa kita kangen sama dia. Itu ya kira-kira ini contoh-contoh yang membahagiakan. Dalam komunikasi tentu lihat ini emotnya, gambarnya yang di samping. Ini nampak anaknya serem gitu nih, ibunya dengan ngegas gitu. Itu juga menjadi masalah. Hambatan-hambatan itu dalam komunikasi keluarga ini yang harus dihindari benar-benar gitu. Ibu-ibu itu kan biasa senang banget ngomel-ngomel. Nah, itu harus dihindari. Jangan kesannya menyalahkan, meremehkan, perintah, ceramah, mengomel, menyindir, membandingkan, apalagi mengejek gitu. Memberi label itu tetap seperti yang dikutip oleh Dr. Aisyah Dahlan berkali-kali, memberi label itu tidak boleh. Ah, kamu sih masa itu aja nggak bisa, kamu sih ini aja nggak bisa, ah kamu lemah. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan hal-hal yang begitu. Itu yang harap dihindari. Sehingga anak itu tidak down mentalnya. Nah, ini komunikasi-komunikasi ini sebenarnya saya yakin sudah sering Bapak Ibu lakukan di rumah, cuman saja kita kurang perhatian apa yang baik, apa yang tidak baik. Itu dia kira-kira yang terjadi hari-hari ini di lingkungan keluarga kita di Indonesia. Inilah makanya kita perlu terus belajar parenting, sehingga ilmu sharing begini ini bisa menjadi tukar pandangan antara kita dan istri, antara istri dan suami, kemudian menjadi akumulasi perilaku yang baik, yang positif di masa yang akan datang. Ini kemudian menjadi doktrin gitu di kepala anak kita yang melekat secara positif. Jangan sampai terjadi inner child gitu, luka pengasuhan ketika kita sering menyindir dia, mengejek dia, meremehkan dia. Itu kemudian dampaknya sangat tidak baik untuk masa remajanya ke depan, sampai bahkan dia sudah tua, luka itu masih dalam, dan itu tidak baik untuk generasi kita juga, anak cucu kita, cucu kita, cicit kita, dan seterusnya. Makanya kita harus hati-hati terus apa yang harus kita lakukan di masa-masa proses pembelajaran di rumah terhadap anak. Tentu proses belajar tidak terhalang dengan usia, tidak terhalang dengan waktu. Maka kita harus melihat konteksnya dan terus saling berbicara dan saling berbagi pengalaman seperti apa yang saya lakukan hari ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan dibagikan. Terima kasih, sampai ketemu di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.